Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas penjualan piutang dengan recourse. Penjualan piutang with guarantee atau with recourse. Untuk mengilustrasikan penjualan dengan guarantee atau with recourse terhadap kerugian kredit, misalkan PT ABC menjual piutang sebesar $500.000 pada bank. Bank membebani beban keuangan 3% dari piutang dan menahan 5% untuk kemungkinan adanya penyesuaian atas piutang. PT ABC memberi garansi ke bank untuk memberi kompensasi atas setiap kerugian kredit atas transfer piutang tersebut. Dalam situasi seperti ini, timbul pertanyaan, apakah transaksi ini akan dicatat sebagai penjualan atau peminjaman? Karena ada jaminan atas seluruh kegagalan penagihan, maka terlihat bahwa risiko dan manfaat piutang masih tertahan di PT ABC. Sebagai akibatnya, transaksi transfer piutang tersebut diperlakukan sebagai pinjaman. Transaksi seperti ini disebut suatu fail sale. PT ABC tetap mengakui receivable dalam pembukuannya. Dalam transaksi sale with recourse, walaupun piutang sudah pindah ke pembeli, tetapi ada kemungkinan pembeli akan menagih perusahaan jika debitur tidak bayar. Sehingga perusahaan mencatat sebagai peminjaman, wujudnya adalah PT ABC mengkredit akun liability to factor. Sekarang kita bahas ilustrasi sales with recourse. Misalkan PT ABC menjual piutang $500.000, bank membebani beban keuangan 3% dari piutang dan menahan 5% untuk kemungkinan adanya penyesuaian atas piutang. PT ABC memberi garansi ke bank untuk memberi kompensasi atas setiap kerugian kredit atas transfer piutang tersebut. Berdasarkan data tersebut, dapat dibuat ikhtisar sebagai berikut. Nilai nominal piutang $500.000, beban keuangan 3% kali $500.000 sama dengan $15.000, sehingga hasil pengalian piutang adalah $485.000. Bagian yang ditahan oleh faktor atau bank adalah $25.000, sehingga kas yang diterima oleh perusahaan adalah $460.000. Berdasarkan data dan ikhtisar tersebut, perusahaan membuat jurnal dengan mendebit kas sebesar $460.000, kemudian mendebit akun due from factor $25.000, mendebit akun finance charge sebesar $15.000, dan mengkredit akun liability to factor sebesar $500.000. Sementara itu, pembukuan bank menyatakan bahwa account receivable didebit sebesar $500.000, due to PT ABC dikredit sebesar $25.000, finance revenue dikredit sebesar $15.000, dan cash dikredit sebesar $460.000. Selanjutnya, akun account receivable dan liability to factor disajikan di laporan posisi keuangan. Akun account receivable disajikan sebagai aset dan akun liability to factor disajikan sebagai kewajiban. Jika faktor atau bank berhasil menagih piutang sebesar $500.000 dan faktor membayar PT ABC sebesar $25.000, maka dibuat jurnal oleh bank dan oleh PT ABC. Bank akan mendebit akun cash $500.000 dan mengkredit account receivable sebesar $500.000 untuk mencatat
penerimaan uang dari debitur. Selanjutnya, bank mendebit akun due to PT ABC sebesar $25.000 dan mengkredit cash sebesar $25.000 untuk mencatat pembayaran yang dilakukan oleh bank kepada PT ABC. Selanjutnya, PT ABC akan mendebit akun cash sebesar $25.000 dan mengkredit akun due from factor sebesar $25.000 untuk mencatat penerimaan uang dari bank. Setelah bank berhasil menagih piutang dari debitur, maka kewajiban jaminan PT ABC ke bank sudah selesai dan tagihan ke debitur sudah tertagih sehingga dibuat jurnal liability to factor didebit 500.000 dan account receivable dikredit sebesar 500.000. Untuk menyimpulkan transfer receivable, kita teliti apakah sebagian besar risiko dan reward telah ditransfer. Jawabannya bisa tidak, bisa iya. Jika jawabannya tidak, maka catat transaksi ini sebagai peminjaman. Oleh karena itu, account receivable tetap dicatat oleh perusahaan. Kemudian catat adanya liability dan catat adanya finance charge atau interest expense. Sebaliknya, jika jawabannya adalah sebagian besar risiko dan reward telah ditransfer, maka catat sebagai penjualan piutang. Oleh karena itu, hentikan pengakuan aset, dalam hal ini receivable. Kemudian catat aset yang diperoleh dan kewajiban yang timbul, serta catat laba atau kerugian. Sekian dan terima kasih.